Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita di sini para Sina Lovers, tentunya di Sina Channel. Sore hari ini sebelum kita berbuka puasa, kita akan sharing sebentar. Kita akan ngomong-ngomong, kita akan belajar dulu. Tapi nanti sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Oke? Oke, Sina Lovers, sore hari ini kita akan mengkaji sedikit dari materi kita. Yang ini aku kasih judul tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Tentu kita lahir ke dunia ini bukan dengan tiba-tiba, tapi rencana dari Allah. Kita melihat keluarga yang bahagia, yang sempurna, yang serasi. Senang ya hati kita? Senang nggak kalian? Senang dong. Saling mengasihi, saling menghormati. Ketika ada yang butuh, maka ada yang memberi. Kita sama-sama tahu tentang kebutuhan kita masing-masing. Tapi juga tidak sedikit loh di luar sana, maaf sengaja ya, tapi tidak sedikit loh di luar sana, banyak sekali keluarga yang justru kurang harmonis. Apalagi di medsos ini lagi viral banget, ada anak yang sudah sukses, yang kemudian dia membuang orang tuanya di dekat tumpukan sampah dan meninggalkannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Semoga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang seperti itu. Siapa sih yang bisa menjawab pertanyaan dari saya? Kita lahir ke dunia ini, pertama kali kita bertemu dengan siapa ya? Tentunya dengan ibu bapak kita kan? Itu tidak dengan tiba-tiba loh, semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Semua atas skenario Allah. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana di sini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 14, bisa dibuka bersama-sama di rumah, dibuka Al-Qur'annya, nanti kita akan menyimak bareng-bareng, dan bisa juga nanti dibaca bersama-sama. Oke? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ya, dari ayat ini kurang lebihnya dijelaskan bahwasanya kami diperintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, dari ayat ini sudah jelas ya di sini bahwasanya orang tua kita mengandung kita itu tidak mudah loh. Kalau istilah Jawanya ada kata nyidam. Ya, nyidam. Memang itu sebenarnya nggak masuk di akal sih, tapi ini benar-benar menjadi kenyataan. Seorang wanita yang diberikan anugerah oleh Allah berupa janin yang ada di perutnya, itu harus dijaga dengan baik. Tidak disia-siakan, karena ini adalah amanah dari Allah. Mulai janin itu menempel di perut seorang wanita, dia akan merasakan mual, muntah, tak enak tidur, tak enak makan. Tapi nggak semua, ada juga ya enak-enak aja, santai-santai aja, makan apa aja juga enak. Tapi juga banyak yang mengalami yang namanya nyidam. Jadi seorang wanita yang mengandung
itu keadaannya akan semakin lemah dan lemah ketika usia kandungannya ini semakin bertambah. Akan tetapi wanita itu nggak pernah mengeluh loh, wanita itu. Dia mensyukuri segala nikmat yang ada. Oleh karena itu ketika manusia itu dilahirkan, ketika terdengar tangisan, maka yang paling berbahagia itu adalah kedua orang tua kita. Terutama seorang ibu. Karena ayat ini jelas menceritakan bahwa calon ibu itu keadaannya semakin lemah dan bertambah lemah ketika ia mengandung. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Jika orang tua kita itu masih hidup, kita harus tetap bersyukur ya. Yang masih punya orang tua, yang masih lengkap, masih hidup, jangan disia-siakan kesempatannya. Berbaktilah kepada mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan memperlakukan mereka dengan baik. Minimal dengan perkataan kita. Karena orang tua sangat sensitif. Tidak boleh membentak. Bahkan berkata ah saja tidak diperbolehkan kalau itu bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Apalagi dengan perbuatan kita yang bisa menyinggung perasaan beliau. Nah, untuk yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Membantu mereka dalam beraktivitas. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jelas banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Mulai dari yang paling mudah, bagi kalian yang suka masak-memasak, yang suka bersih-bersih rumah, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah dengan diniati beribadah dan juga berbakti kepada kedua. Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti nasihatnya. Ya, kita di sini semua yakin bahwasanya tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Semua kepengen anaknya jadi orang yang baik, kepengen punya anak yang soleh dan solihah. Maka nasihat orang tua sebaiknya harus kita turuti. Jika nasihat itu mengarah kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah membahagiakan mereka. Jadi kita berupaya melakukan suatu hal-hal yang positif yang bisa membuat mereka bahagia. Apakah dengan cara memberikan hadiah yang mewah, memberikan banyak uang, memberikan penghargaan? Tidak. Orang tua kita akan bangga dengan sikap positif kita, sikap sosial kita, sikap empati kita kepada orang lain. Lalu, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Lalu bagaimana untuk orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti kita kepada mereka? Cara berbakti kita kepada mereka, yang pertama, bisa dengan cara mendoakan. Agar beliau yang sudah meninggal itu diberikan ampunan oleh Allah. Dimudahkan jalan hisabnya, dilapangkan kuburannya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Dengan cara melaksanakan wasiatnya. Ini yang sering terkadang kita sudah lupa. Orang tua sudah meninggal, punya wasiat, tapi kita nggak melakukan. Makanya salah satu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah melaksanakan wasiatnya. Tanda kutip, wasiat yang positif. Jangan yang negatif. Kalau yang negatif bagaimana? Nggak usah dilaksanakan. Gitu. Oke? Kemudian yang ketiga adalah menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang sudah pernah dilakukan orang tua kita. Silaturahmi kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada teman-teman beliau ketika masih hidup. Kita menyambung silaturahmi, jangan sampai terputus. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga nama baik mereka. Ya, jadi menjaga nama baik mereka itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Tentunya kita akan mengisi hari-hari kita dengan hal yang positif agar orang tua kita bangga telah melahirkan kita ke dunia. Oke, Cinta Lovers, itu mungkin yang sedikit bisa kita sharing untuk sore hari ini.
Nantikan video-video menarik lainnya dari berbagai narasumber yang tentunya akan lebih menarik, akan memotivasi kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih religius dan juga menjadi pribadi yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, jangan lupa bahwasanya berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Selamat sore, Sinarafers. Oke. Ya, selamat